Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Li'itharati syahwati zawjati. Sang suami bagaimana sih ingin merangsang syahwat istrinya tersebut. Maka para suami jangan lupa kepada istrinya harus sebelum melakukan berhubungan jangan lupa untuk mencumbu rayu dulu istrinya. Wal mulamasatu, dengan saling bersentuhan kulit. Wal kublatu, jangan lupa mengecup istrinya. Mengecup apa aja yang disenangi istrinya. Wasu'alu, nah ini yang kemungkinan yang banyak dilakukan oleh para suami. Wasu'alu, sang suami itu tidak bertanya kepada istrinya. Minaz zaujati anil a'dha'il mansyudati, harus bertanya kepada istrinya dari anggota tubuh manakah yang diharapkan oleh istrinya. Fil mula'abah, di dalam mencumbu rayunya. Wal mulamasati, dan sentuhan. Li'anna likulli imra'atin bizajan khassan wa khususiyatan. Kenapa? Jadi untuk tips yang kedua, wahai para suami, Anda jangan menjadi seorang suami yang egois, artinya yang mementingkan kesenangan dirinya sendiri. Tetapi kalau ingin sampai istri Anda mendapatkan suatu kenikmatan di dalam melakukan hubungan tersebut, maka seorang suami harus bisa dulu merada akan perasaan istrinya. Artinya yang pertama ya harus disenangkan dulu hati istrinya, agar nanti sang istrinya dengan penuh sukacita, dengan penuh sukarela dapat juga membahagiakan suaminya. Jadi tidak ada merasa suatu tekanan, tidak ada merasa bahwa ini adalah suatu beban, tapi pikiran istri itu merasa bahwa hal ini adalah merupakan sesuatu hal yang begitu menyenangkan. Dan jangan lupa bagi seorang suami itu harus bertanya kepada istrinya, misalkan, Jang, bagian mana sih yang paling sensitif, yang paling senang, yang paling kamu mau disentuh oleh aku, misalkan seperti itu. Bahwa seorang suami dan istri itu harus ada komunikasi khusus di dalam pembahasan ini. Jadi apakah itu penting? Sangat penting sekali. Jadi kalian sebagai yang sudah berumah tangga, komunikasi itu bukan hanya komunikasi mengenai perihal ekonomi di dalam keuangan rumah tangga saja, bukan hanya saja berkomunikasi misalkan mengenai bagaimana pendidikan anak kita saja kah. Hal ini pun harus sangat dikomunikasikan, dan ini tuh bisa berubah-ubah. Artinya bisa berubah-ubah itu ya mungkin saja kejiwaan seorang istri ketika awal pengantin itu berbeda ketika sudah mempunyai anak satu. Awal pengantin itu istrinya tidak terlalu stres, bahagia terus karena belum ada beban dalam hidupnya, tidak ada beban untuk mengurus anaknya. Ketika sang istrinya sudah mempunyai anak satu, mungkin sudah mulai ada sedikit beban karena harus mengurus anaknya, yang mana hal itu baru diketemui di dalam kehidupannya. Sekarang aku harus bangun setiap malam, sekarang aku harus menyusui, sekarang harus ini. Dan itu bisa mempengaruhi mental seorang perempuan. Apalagi kalau misalkan ditambah anak 2, ditambah anak 3. Nah, ini memang yang harus betul-betul dikomunikasikan antara pasangan suami istri. Karena kehidupan yang terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita itu akan sangat mempengaruhi sekali akan hormonal, apalagi tentang hubungan seksualitas tersebut.